Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Halo teman-teman, kenalin aku Audi Susilawati Tanti Pertiwi dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM 1210202844. Kali ini di video pembelajaran terakhir kita, di pertemuan terakhir kita, aku bakalan bawain sedikit materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Oh ya teman-teman, aku mau bilang makasih banget buat teman-teman yang udah selalu stay nungguin video aku dari awal sampai akhir. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke dalam materinya. Let's go! Halo teman-teman, balik lagi sama aku di materi pertama kita atau di slide pertama kita. Ya ini teman-teman di sini bisa ngelihat di mana di situ ada tingkat kinerja, yang dimana di sini juga kita punya 3 indikator. Yang pertama ada kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Dan yang kedua di sini ada kinerja proses, yang dimana kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan penduduk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, perancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga di sini ada kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada garis besar kategori arti kinerja. Nah, kalau misalnya di sini menurut Bernardin tahun 2001 di halaman 143, yaitu ada kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Kalau misalnya menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produksi dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkap perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja merupakan tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Nah, di sini juga ada indikator kinerja organisasi. Di sini ada 7 ya. Yang pertama ada performa, harus mengaruh hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Terus yang ketiga ada unit dan proses yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Terus yang keenam ada terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Nah, di sini kita bakalan bahas faktor peningkatan kinerja. Di sini juga ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Yang pertama kita bakalan bahas faktor pendorong. Di sini ada 2, yang dimana audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengukur modal intelektual perusahaan. Terus yang kedua, audit modal intelektual merupakan atau memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis, pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Terus di sini juga ada 4 faktor penghambat. Yang pertama ada masalah yang
melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara intensif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. Terus yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap ekstensitas perusahaan. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat budaya organisasi, pengetahuan kinerja organisasi, yang dimana di sini ada kinerja organisasi yang berkesinambungan dengan sumber daya, sistem dan teknologi, strategi dan logistis. Terus di sini juga berkesinambungan pula kepada kinerja individual, perilaku, nilai dan kekayaan personal. Terus juga di sini berkesinambungan pula dengan budaya organisasi, yang dimana nilai yang dilayani secara umum, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama kita sampai ini di pertemuan terakhir kita. Aku mau ngucapin makasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga share, terus subscribe. Terima kasih banyak. See you di video-video selanjutnya.